Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 2020 10343. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi disertai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saham. Pemegang saham memiliki kepemilikan dalam perusahaan tersebut dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham serta dividen jika perusahaan membagikannya. Kelebihan, kita menanamkan uang sebagai modal untuk suatu perusahaan melalui perusahaan sekuritas. Jika perusahaan mengalami keuntungan, hasil yang kita dapatkan bisa jauh lebih besar dari modal. Kekurangan, jika keuntungan bisa berlipat ganda ketika harga saham naik, artinya kita juga berisiko mengalami kerugian besar saat harga saham turun. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya. Kelebihannya, bunga lebih besar dibandingkan bunga deposito. Kekurangan, jangka waktu penyimpanan lebih dari 1 tahun sehingga dana tidak bisa langsung dicairkan. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah pool dana yang dikelola oleh manajer investasi. Uang dari banyak investor digabungkan dan diinvestasikan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau properti. Kelebihan, investasi kembali dividen dan pengurangan risiko atau keamanan. Kekurangannya, rasio biaya dan biaya penjualan yang tinggi dan penyalahgunaan manajemen. Dan yang keempat, ETF memungkinkan diversifikasi seperti reksadana tetapi dengan likuiditas yang lebih tinggi karena dapat diperdagangkan sepanjang hari di bursa. Kelebihannya, mudah dan fleksibel. Yang kedua, rendah biaya dan risiko. Kekurangannya, ada biaya pajak, capital gain, dan biaya spread. Dan yang kelima, properti, yaitu mencakup kepemilikan langsung seperti rumah atau komersial atau melalui investasi dalam REITs yang berinvestasi dalam portofolio properti. Kelebihannya, harga rumah dan tanah cenderung naik tiap tahunnya. Dan kekurangannya, butuh dana yang tidak sedikit untuk modal. Yang keenam, komoditas. Komoditas seperti fisik seperti emas, minyak, atau biji-bijian atau melalui kontrak berjangka komoditas. Kelebihannya, risiko inflasinya rendah dan berpotensi menjadi aset berharga. Kekurangan, cenderung mudah rusak dan kualitasnya bervariasi. Ketujuh, valuta asing. Mencoba menghasilkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Kelebihannya, biaya transaksi rendah dan daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangannya, risiko kurs pertukaran tidak pasti dan sulit diprediksi. Dan kedelapan, tabungan. Menempatkan uang di rekening tabungan atau deposito berjangka untuk mendapatkan bunga. Kelebihannya, memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Kekurangannya, tiap bulannya harus menyediakan dana untuk disetor ke rekening khusus tabungan berjangka. Dan yang kesembilan, peer-to-peer lending. Anda meminjamkan uang kepada individu atau bisnis melalui platform online dan Anda menerima pembayaran kembali dengan bunga. Kelebihannya, suku bunga pinjaman yang diterima memiliki nilai yang signifikan. Adapun kekurangannya, jika kamu menginvestasikan uang melalui P2P lending, kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal dalam mengembalikan uang pinjamannya. Dan yang ke-10, cryptocurrency seperti Bitcoin
adalah bentuk investasi digital yang mendapat popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Kelebihannya lebih tahan terhadap inflasi moneter, kekurangannya nilai mata uang yang sulit diprediksi. Dan yang ke-11, pendidikan dan pengembangan pribadi. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan pribadi seperti kursus, pelatihan, atau sertifikasi dapat meningkatkan keterampilan Anda. Kelebihannya, kreativitas, komunikasi efektif, dan pengetahuan. Kekurangan, kurangnya organisasi dan keraguan-raguan. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.